akan masuk sebagai guru ya dengan guru lain ya. 1 2 3 4 5 6 paket, kemudian guru semester genap login. Oke, sudah ya. Oke, saya simpan. Saya akan masuk kayak tadi lagi nih, input nilai sikap dulu ya. Tadi ada yang belum beres ya. Yang dengan Bu Arma tadi ada yang belum beres. Saya belum bikin deskripsi. Nanti ini di sini kita bikin. Saya pilih kelas 1 kimia semester. Oke, saya simpan. Oke, selanjutnya sikap sosial sekarang. Pilih sikap sosial. Pilih kelas, pelajaran, semester. Oke, ini sama, saya tinggal simpan saja. Oke, selanjutnya untuk pengetahuan, gimana caranya tadi Bapak Ibu sekalian? Caranya tadi gimana Bapak Ibu sekalian? Download format ya. Ini kita bikin coba beragam nilainya, ya nilainya agak beragam. Biasanya sering masalah itu di pelajaran bahasa, karena bahasa itu deskripsinya kan panjang-panjang ya, sehingga nanti ada siswa itu yang bakal masalah tuh apanya untuk deskripsinya. Ada caranya untuk dihapus. Saya download format dulu. Mudah-mudahan di sini ada contoh yang bagus lah untuk kita. Oke, kayak tadi lagi ini saya copy aja dulu. Saya tampilkan folder, saya bawa ke rapor tadi. Saya bawa kemari aja biar gampang nyarinya. Ke nilai ini. Salah. Saya lanjutkan dengan nilai kimia, ya. Oke, ini saya bikin tesnya, tes tulis, kemudian ini saya langsung aja semua. Ini saya bikin mulai dari 100, kemudian 91, 99. Nah, oke. Ini juga sama nih, saya turun, cuma ini agak beda nilainya sedikit. 98, 97. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian ya, sudah beres ya. Ini saya saya pas lagi bawa kemari. Jangan lupa ubah ke 97 2003. Ini kadang-kadang lupa ubah ini sampai stres nih Bapak sekalian. Apa salahnya? Padahal lupa diubah. Continue. Kemudian saya pindah lagi ke berikutnya ya, yang kimia keterampilan. Ini dia. Gimana nih caranya Bapak sekalian? Tolong ketika upload, posisi ini harus sudah di close Bapak Ibu ya. Jangan sampai waktu upload ini hidup. Aktif ya, jangan sampai Excelnya aktif waktu di-upload. Harus ditutup dulu. Ya. Saya pilih tekniknya ya, saya pilih sini praktek misalnya. Oh nggak mau ya, praktek. Oh belum enable, makanya nggak mau. Pilih praktek, ini nilai saya klik 2 kali. Ini 97, 96, 95, 94. Oke, saya blok lagi nih. Sembarang aja ya. Saya pilih file lagi, save as. Oke, pilih lagi ubah ke 97 2003, save. Nah, ini sudah selesai. Saya sekarang akan lanjut memasukkan Bapak Ibu nilainya. Caranya import. Setelah diisi import. Import nilai pengetahuan. Pilih filenya.
Oke, pilih filenya itu kimia pengetahuan ya, kimia pengetahuan yang ada 97/2003-nya nih. Saya open, saya upload. Kalau sukses maka nilainya akan muncul. Kalau gagal maka nilainya nggak akan muncul. Ya, ini sukses berarti ya. Pengetahuannya sudah beres. Oke, saya pilih keterampilan sekarang. Pilih keterampilan. Keterampilan yang 97/2003 kimia. Open, upload. Oke, sudah ya, simpan. Kalau sudah selesai dia ada konfirmasi oke ya kayak tadi ya. Oke. Oke, sudah ya. Malah nggak ada. Selanjutnya yang kita lakukan adalah ini yang tadi belum dilakukan di yang pertama, proses deskripsi. Ya, kita lihat ada nggak yang bermasalah itu nilainya. Pilih kelasnya MIPA, pilih mata pelajaran kimia umum semester 2. Nah, ini kan merah nih Bapak Ibu sekalian. Oh, banyak merahnya nih kan? Ya. Jadi gimana caranya? Ini menandakan bahwa karakternya itu lebih dari 250. Kalau lebih dari 250 yang terjadi apa? Apa yang terjadi Bapak sekalian? Nilainya itu tidak akan terkirim. Ya. Nah, ini oke ya, kita coba ya. Kita lihat ada nggak yang apa? Yang merah ada nggak ya? Merah ada, hitam ada. Nah, sekarang saya kirim. Saya akan kirim nih. Lihat pengolahan nilai. Lihat status dulu, status saja. Status. Kimianya saya belum kirim, deskripsi juga belum. Jadi gimana caranya? Proses deskripsinya ini saya beresin tadi, saya simpan dulu. Ya, berarti saya belum bikin deskripsi, belum juga ngirim ya. Jadi ada 2 langkah lagi yang belum beres. Jadi jangan lupa ngecek. Ngecek dulu. Oke, semester, kemudian saya drag ke bawah, saya simpan. Nah, ini kan dibilang 300 karakter sekarang. Sistem menemukan deskripsi sangat panjang, lebih dari 300 karakter. Jadi gimana caranya nih? Saya nggak mungkin ubah semua karena kan banyak nih. Nah, jadi saya akan prinsip penilaian adalah menguntungkan peserta didik ya, berpihak pada peserta didik. Jadi apa yang kita bunyikan bahasa yang agak-agak miring itu dihilangkan saja. Di sini apa katanya? Memiliki penguasaan pengetahuan yang cukup baik, sangat baik dalam kategori menerapkan. Ini kan udah double ini. Nah, ini saya ganti nih. Memiliki penguasaan yang cukup baiknya saya hapus. Ya, yang sangat baik ya. Saya hapus ya. Nah, ini kan sudah warna hitam, udah aman ini. Ya, jadi kurangi beberapa karakter. Sebagian memiliki penguasaan sangat terampil. Sebagiannya nggak usah. Ini masih belum kan, masih lebih kan? Kira-kira ada bahasa-bahasa yang agak kurang, saya dalam menganalisis beberapa reaksi. Nah, ini berdasarkannya saya anggap nggak usah nih. Saya delete, kan ada hitam. Nah, setelah selesai, anggap saja sudah selesai semua nih, saya simpan. Dan pasti bahwa yang merah itu tidak akan terkirim nilainya. Yang terkirim itu yang berwarna hitam. Jadi apa yang dilakukan guru berarti harus disesuaikan, tapi jangan sampai merubah makna. Ya, oke. Sudah, sekarang saya lihat lagi status penilaian. Jangan lupa setelah ngisi nilai lihat status. Berarti saya tinggal ngirim nih yang belum. Sekarang yang saya lakukan adalah kirim nilai. Lihat nilai akhir perlu, nggak usah aja nggak apa-apa. Tapi perlu juga lah. Kalau dia gagal, ketika lihat nilai akhir ketahuan tuh nanti ada konfirmasi gagal. Sebentar ya kita cek ya. Lihat nilai akhir.
Saya pilih kelasnya, pilih pelajarannya, pilih bidangnya, pilih semesternya. Oke, nah yang muncul cuma berapa orang nih? Ainul Firmansyah muncul ya. Nah ini kan nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena tadi saya bilang bahwa ada yang masih berwarna merah-merah itu. Ya, oke, nggak apa-apa lah. Saya kirim walaupun cuma 2 orang, saya kirim nih. Saya kirim nilai. Di sini kita nggak ngapain ya, cuma lihat aja. Kirim nilai akhir. Ya, kalau besok-besok ada yang muncul warna merah ke bawah itu menandakan bahwa mungkin saja deskripsinya belum beres. Beresin dulu. Jangan stres dulu Bapak Ibu ya. Kalau pas lihat gitu stres, akhirnya nggak selesai. Gitu. Oke, semester kan cuma 2 orang nih. Yang lain ini kan nggak muncul nih. Ini tadi salah satu sebabnya adalah deskripsinya belum beres. Pak, deskripsinya yang nggak beres itu cuma pengetahuan. Walaupun cuma 1, tetap nggak bisa dikirim. Dia harus sukses semuanya. Ya. Ini saya kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir. Oke, sudah. Oke, saya di kimia sudah beres, ya. Hasil pengolahan nilai perlu nggak? Kalau kita mau lihat, tapi saya nggak usah lah, nggak apa-apa. Dia anggap saja sudah selesai. Itu tugas guru sudah selesai sampai di sini. Oke. Sekarang kita akan masuk sebagai wali kelas. Ya, jadi saya akan masuk sebagai wali kelas 10 MIPA 1. Ya, saya copy. Saya bawa ke mari, saya tempel. Paste, passwordnya gimana? Sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sistem paket, usernya wali kelas. PA ini apa? PA ini bukan partai Aceh, sudah. Pembimbing akademik untuk sekolah SKS, ya. Login. Harusnya nggak ada masalah ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Tuh, sudah. Saya masuk sebagai wali kelas nih. Oke, sebagai wali kelas saya bisa melihat guru yang sudah mengirim nilai dan yang belum mengirim nilai. Sebelum saya nyetak kan saya harus lihat dulu nih siapa guru yang sudah di status penilaian. Status penilaian. Jadi guru wali kelas bisa menegur guru yang belum mengirim nilai. Kalau gurunya ngeyel, saya udah ngirim, panggil dia suruh cek. Ya. IPA 1 semester 2. Nah, yang baru ngirim nilai itu guru sejarah. Ya. Ya, Pak Agung ya. Nah, kemudian matematika peminatan, seni budaya nih Bu Rita Dewi. Siapa yang isi seni budaya? Belum beres, Bu. Ibu belum bikin deskripsi, belum kirim nilai. Beresin dulu Bu, biar nanti nilainya masuk rapor. Nah, ini dia yang sudah, kimia sudah, ya, ketahuan kan? Nah, jadi kalau guru bilang, saya udah ngirim nilai, panggil suruh lihat. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa yang dilakukan oleh wali kelas? Wali kelas itu bisa nginput tentang kehadiran siswa. Kehadiran siswa. Pilih kelasnya, MIPA 1, pilih semesternya, ini tinggal diisi siapa yang hadir berapa hari di sini. Nah, misalnya ini hadirnya ini apa 1 hari, ini tidak ada izin tanpa keterangan 2 hari misalnya dan sebagainya, isi biasa nih kan. Nah, kalau nggak mau bisa juga impor kayak tadi, download formatnya isi lagi gitu ya. Ini saya simpan langsung. Ekstrakurikuler ini hanya bisa diisi ya, untuk ekstrakurikuler hanya bisa diisi kalau di Dapodik sudah dimasukkan ekstrakurikuler apa. Jadi ngelapor ke operator. Tolong disiapkan, ditambahkan ekstrakurikuler di Dapodik. Yang bisa mengisi ekstrakurikuler siapa? Yang pertama itu adalah pembina ekstrakurikuler, yang kedua wali kelas. Ya, kalau saya nggak salah BK juga bisa. Jadi orang itu yang bisa mengisi nilai ekstrakurikuler. Ya, jadi input kalau saya coba cek di sini bisa nggak? Kemungkinan belum karena belum dimasukkan ekstrakurikulernya. Nah, ini belum ada. Kalau sudah ada nama ekstrakurikulernya nanti baru bisa tambah nilai. Ini nggak ada, nggak ketemu ya Bapak Ibu ya. Karena memang belum di-input oleh operator Dapodiknya. Kalau
ada prestasi juga bisa input prestasi siswa. Ya, tapi kalau siswanya nggak ada prestasi, nggak usah diinput. Apalagi yang siswa frustasi, Bapak sekalian. Ya. Enggak, kita bisa input, wali kelas bisa input. Wali kelas bisa input. Kalau prestasi kan nggak harus di operator sepertinya. Pilih kelasnya. Ya, kalau balap karung nggak usah dimasukkan, Bapak sekalian. Ya. Oke, tambah prestasi. Oke, di sini pilih jenis prestasinya apa, olimpiade apa, keterangannya apa, peringkat berapa, gitu. Ya, saya juara balap karung. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, keterangan juara 1 tingkat nasional, simpan saya Bapak ya. Kalau ini bisa langsung diinput oleh wali kelas, ya. Kemudian catatan wali kelas kalau memang harus diisi silakan diisi. Ini sifatnya apa Bapak Ibu ya? Sifatnya pilihan. Jadi boleh isi, bagusnya isi. Kalau memang wali kelasnya malas ngisi, suruh isi aja gampang Bapak ya. Catatan wali kelas itu isinya apa? Tingkatkan prestasimu. Itu sudah habis ya. Kalau memang wali kelasnya malas ngisi yang lain. Nah, ini pikir saya tingkatkan prestasimu, kopi simpan, ya. Jangan membuat catatan tentang wali kelas ini yang negatif, karena saya pernah menemukan di satu sekolah membuat catatan negatif kepada siswa. Apa catatannya? Jadi proses deskripsi sikap diisi oleh wali kelas, ya. Proses deskripsi sikap tadi sudah saya jelaskan ya, diisi oleh wali kelas punya hak veto untuk mengisi itu ya. Kemudian input naik kelas juga berada pada wali kelas. Oke. Nah, ini kan ada keterangan naik. Pak, kan sudah naik semua nih, kan aman dia. Kan ada siswa yang tidak naik kelas. Ada anggapan bahwa katanya Pak di kurikulum 2000 ini untuk pengolahan nilai, pilih kelasnya, pilih semesternya. Nah, ini dia Bapak sekalian ya. Catatan tuntas apa tidak tuntas akan kelihatan juga di sini nih, ya. Nah, ini ada yang lihat nilai akhir semester. Ini akhir semesternya. Bisa tampilkan. Nah, gini kira-kira Bapak sekalian ya, sebelum dicetak rapor, sudah ada nilai sejarah, sudah ada nilai. Nah, ini sudah ada nilai, sudah kelihatan nih. Nah, nanti jadi rapornya begini nih. Oke. Sekarang selanjutnya gimana? Grafik perlu nggak dilihat? Nggak usah lah, nggak apa-apa. Karena ini juga bukan bagian yang bukan apa penting sih. Tapi kalau kita nggak lihat juga nggak apa-apa. Ini cuma tentang grafik nilai siswa. Tapi tidak ikut dicetak ini. Ya, pilih kelasnya. Tampilkan grafik dia gimana nih? Ilul Firmansyah. Nah, ini grafiknya. Berarti nilai pelajaran yang ada kelihatan nih. Nanti kalau sudah ada tambah pelajaran, dia histogramnya itu tambah kecil ya, sesuai dengan jumlah pelajaran yang ada. Ya, saya lanjut dengan rekap kehadiran, nggak usah aja ya. Saya rasa cuma untuk melihat saja. Cetak, leger, dan rapor. Oke, saya bilang bahwa untuk leger itu kalau kita tidak menyingkat mata pelajaran, maka nama mata pelajarannya nggak ada di kepala tabel. Kita nggak tahu pelajaran apa itu kan. Jadi disingkat di awal itu tujuannya itu. Lihat leger, pilih kelasnya, pilih semesternya, tampilkan leger. Nah, ini legernya maksudnya. Ini muncul pelajarannya nih, mata pelajaran matematika kelihatan. Kemudian sejarah nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan nih? Kenapa tidak kelihatan? Gara-gara tidak disingkat. Karena kemarin yang saya singkat cuma matematika dengan bahasa Arab. Maka kan nggak enak bu ngisinya. Masa ya kita harus tulis tangan itu di atas? Makanya perlu disingkat. Tadi ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak ditulis lengkap saja? Kalau ditulis lengkap nggak muat. Ya, maka disingkat. Ya, supaya nanti kepala tabel itu hanya mata pelajarannya jelas kelihatan. Gitu. Ya, oke, download format Excel.
Nah, bisa kita download juga Bapak Ibu sekalian nih. Sudah jadi Excel. Oh, udah muncul ya. Nah, ini dia. Nah, ini tadi sejarah Bapak Ibu ya, sejarah. Kan terpaksa harus tulis manual nih sejarah. Ya. Tidak ada ranking Bapak sekalian karena di kurikulum 2013 kita tidak mengenal ranking kelas. Oke ya. Sudah. Selanjutnya berikutnya apa? Cetak rapor Bapak Ibu ya, bisa tutup. Cetak rapor. Cetak rapor itu kalau kelas 10 kita bisa nyetak awalnya Bapak Ibu ya, daftar informasi biodata siswa. Kelas 12 nggak usah lagi, cukup sekali saja dia. Di kelas awal ya. Cetak rapor. Cetak ini apa ya? Bukan, cetak rapor betul ya, cetak rapor, cetak tanpa setting ya, kliknya tanpa setting, kertas. Kan sudah bisa kita lihat nih, pilih kelasnya, semesternya. Oke. Nah, ini ada kelengkapan rapor itu berisi identitas. Kalau yang warna oranye ini, kalau Bapak Ibu klik yang warna oranye ini, maka kalau ada siswanya 30 orang yang muncul tuh. Nah, bisa di-download sekali, nanti tinggal dicetak belakangan boleh. Kalau ini juga sama nih, ya. Sama, ini sama. Ini kelengkapan rapor berarti berisi identitas. Ya. Kalau ini begini bagaimana? Ya, satu-satu kalau gini. Kalau saya klik di sini, muncul semua siswa. Jadi agak repot juga nih karena dia PDF nanti hasilnya. Nah, ini kan. Nah, ini ada berapa siswa? Kalau ada 30 siswa, maka 30 siswa muncul semua di sini. Gitu. Nah, kalau di kelas 10 ini perlu dicetak. Tapi kalau kelas 11, 12 jangan cetak lagi, cukup dicetak sekali. Oke. Kemudian yang kedua, ini nih, ya. Kalau kita klik di sini apa kejadiannya Bapak sekalian? Semua siswa rapornya muncul di sini, ya. Kalau kita klik di sini hanya satu siswa saja yang muncul. Saya klik di sini. Muncul satu siswa saja. Nah, ini dia. Nilainya deskripsi sudah muncul di sini. Ini sudah muncul juga, sejarah muncul, matematika muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Semua sudah lengkap. Tinggal tapi kalau kita misalnya Bapak sekalian sebagai operator, saya rasa ini penting disimpan ini nih, lengkapannya ini ditaruh di drive. Suatu saat kan kita harus buka e-rapor lagi kalau terjadi misalnya rusak server misalnya. Ya. Kita lupa backup, kita download ini, maka semua siswa sudah terdownload rapornya itu. Nah, ini kan sudah semua siswa nih. Ya, sudah terdownload, tinggal kita download, bawa ke cloud, taruh di drive. Mungkin rapor siswa kelas ini semester ini tahun pelajaran berapa. Jadi kalaupun besok-besok ada masalah, kita sudah ada di cloud, kan nggak hilang dia. Oke, itu tujuannya, Ustaz. Dan ini tidak bisa dilakukan di rapor Excel. Ya, rapor yang saya buat itu kan nggak bisa dilakukan itu. Belum sampai ke sana lah, bukan nggak bisa, belum sampai ke sana ilmunya. Oke, saya simpannya di sini misalnya. Oke, ini semua rapor aman sudah. Jadi hasil yang lengkapnya kita simpan di cloud. Sekarang saya akan masuk sebagai operator dan mau bantu cetak rapor, ya. Nah, misalnya admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan masuk sebagai operator. Oke, saya klik genap. Apakah operator bisa nyetak rapor? Bisa. Ya. Ini kan sebagai operator nih. Nah. Tolong wanti-wanti Bapak Ibu ya. KD yang saya sampaikan itu KD itu cuma sekali dibikin ya, jangan ulang-ulang. Saya bisa nyetak nih rapor. Jadi tinggal cetak rapor.
Ini beda wali kelas dan operator. Cetak tanpa settingan. Pilih kelasnya, kelas MIPA 1, 10 MIPA 1. Jadi di sini ada banyak pilihan kelas Bapak Ibu ya. Saya bisa nyetak rapor semua kelas. Itu apa kelebihan dari admin ya. Pilih kelasnya. Nah, ini sama kayak tadi nih. Kalau saya klik di sini, maka semua siswa itu akan terdownload rapornya di kelas itu. Kalau saya klik ini hanya satu siswa saja yang muncul. Ya, hanya nilai satu siswa saja yang muncul. Oke. Nah, itu tugas dari operator ya. Jadi kalau ada wali kelas yang tidak bisa komputer, ya bisa dibantu oleh operator. Tapi jangan mau operator disuruh semua itu. Tolonglah operator yang print, kan gampang kalau operator. Kalau download kan mungkin download, print sendiri boleh. Tapi kalau semua di tangan operator sayang sebenarnya. Ini kan kita punya keluarga, nah, dan punya. Jadi yang dilakukan operator ya, operator bisa melakukan backup rapor setiap saat. Apalagi dalam pengisian rapor kalau bisa setiap hari di backup. Setiap hari di backup supaya ketika nanti ada error dia di mana masih bisa kita ambil lagi. Ya. Caranya gimana? Untuk backup tinggal klik backup restore. Ini saya ulang ya Bapak Ibu ya. Saya pilih di sini paling bawah ada backup. Cuma ini saja kerjanya. Ini sudah selesai. Berarti backupnya sudah selesai. Tadi Bapak saya sudah ngisi semua dan saya ingin nolkan sekarang. Ya, tadi kan sudah ada nilai. Ini saya ingin nolkan sekarang. Apa yang saya lakukan? Tinggal pilih backup and restore. Kemudian saya pilih restore. Ya, pilih restore. Restore data e-rapor. Saya kenapa gagal ini? Oke, saya coba lihat ini ya Bapak Ibu ya. Kita cek nih, backup ini saya ambil. Saya pindahkan ke restore ya. Saya copy. Saya bawa ke backup restore, saya taruh di sini nih. Paste. Saya ulang ya. Kembali. Pilih filenya Bapak Ibu. Pilih filenya. Oh, ini harusnya nggak usah ke sana tadi ya, bisa langsung aja ya. Saya pilih filenya tadi ada di mana? Ada di C ya. Ada di C, di backup rapor, restore-nya saya pilih yang tanggal ini, tanggal 28 tadi. Open, saya restore. Nah, ini kalau saya buka lagi rapornya, rapor ini sudah kosong. Ya, kita cek ya. Apakah sudah kosong? Saya masuk lagi sebagai admin. Oke. Saya sebagai admin, saya login. Saya mau cetak ledger lagi nih. Saya pilih cetak ledger lagi, cetak ledger lagi. Harusnya ini sudah tidak ada nilai sama sekali Bapak Ibu ya, karena sudah saya restore. Ya, kalau kita cetak langsung dia keluar Excelnya. Tadi kalau kita mau lihat dulu bisa juga, nggak usah cetak. Nah, ledgernya kosong nih Bapak sekalian, ya. Kenapa? Nilai yang tadi hapus semua, kembali ke nol yang kemarin. Jadi ingat Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu sekalian mulai untuk mengajarkan guru, tolong dinolkan dulu. Di backup dulu, supaya nanti ketika sudah diisikan mau dinolkan lagi nih untuk kan kita perlu belajar kayak gini nih, bisa kembalikan. Saya rasa itu. Oke, demikian Bapak sekalian sampai ini berarti sudah selesai nih. Dari awal sampai akhir sudah selesai. Oh Pak, saya mau kembalikan saya mau kembalikan ke kondisi yang terakhir nih. Karena rapornya tadi mungkin ada yang rusak. Ya. Gimana caranya? Kayak tadi lagi. Kemana Bapak sekalian? Saya mau kembalikan ke kondisi hari ini.
Ya, oke, saya pilih backup and restore lagi, pilih restore, pilih lagi restore data rapor. Kan saya lupa pilih filenya lupa. Malah lebih pintar ibu, bapak ibu saya daripada saya sekarang ya. Saya sampai lupa, padahal udah coba tadi. Kalau dua restore, saya pilih filenya ya. Filenya itu kita pilih di mana tempatnya, di backup ya tadi ya. Di backup yang mana nih? Tanggal 1 yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, saya open. Saya restore. Berhasil ya. Nah, kalau saya restore lagi, maka dia akan muncul untuk rapor yang barusan ya, yang tadi kita isi sama-sama itu. Oke, saya tutup. Saya cetak lagi nih. Mau cetak rapor. Saya lupa tadi. Input tanggal belum kita isi ya. Input tanggal tugas siapa? Tugas operator. Ya. Oke, sebelumnya saya lupa. Kan tadi rapornya tidak bertanggal. Kita coba cek Bapak ya. Rapornya belum bertanggal tuh. Oke, pilih kelasnya MIPA 1 tadi sudah ada harusnya semesternya. Saya pilih tampilkan. Nah, ini sudah ada nilai lagi kan? Nah, sudah lengkap lagi. Tadi ada satu yang saya belum lakukan yaitu mengisi tanggal, input tanggal rapor. Nah, itu tadi saya belum jelaskan. Jangan sampai lupa nanti rapornya tidak bertanggal jadinya. Tambah tanggal rapor. Karena tanggal rapor kelas 10, 11, 12 kadang bisa beda. Kalau beda semester. Semester 1 sama, tapi semester 2 beda. Ya. Tanggal rapornya ini tanggal berapa nanti kira-kira habis tahun pelajaran? Tanggal kapan kira-kira bagi rapor? Katakanlah tanggal 18 Juni ya bagi rapor ya. Maka saya pilih tanggal 18 Juni nih bagi rapornya untuk kelas 10. Kelas tanggal 18 Juni ya kalau saya nggak salah. Semesternya semester berapa? Dia harus semua diisi. Ya, semester 2 harus diisi, semester 4 harus diisi, semester 6 harus diisi. Karena kan beda-beda. Pilih semesternya, simpan. Ini berarti untuk kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10, 11 biasanya sama. Yang beda kelas 12 kalau semester 2. Ya. Oke. Saya pilih ini tambah lagi. Untuk kelas 11-nya ya. Tanggal tadi sama ya, tanggal 18 Juni ya. Semester keempat, simpan. Kelas 12-nya biasanya lebih awal. Ya, jadi sesuaikan tanggal kapan kelas 12 itu dilepas di sekolah. Tanggal ijazah biasanya. Oke. Saya rasa demikian ya. Berarti ini sudah paripurna, ini sudah lengkap. Jadi kalau tadi kita cetak rapor itu kita lihat di sini, tanggalnya ada nggak Bos di sini? Nggak ada kan? Nah, sekarang kita coba cetak lagi nih. Kan sudah saya setting tanggalnya tuh. Saya cetak lagi. Cetak tanpa setting. Jadi jangan sampai nanti bagi rapor nggak ada tanggal. Misalnya. Kelas IPA 1, semester 2, kemudian tampilkan. Kalau tadi nggak ada tanggal, maka di sini pasti sudah ada tanggal 18 Juni. Nah, itu bedanya. Oke, demikian.